Rumah tangga Daus Mini dengan selfie bagai di ujung tanduk. Mereka pun siap bercerai setelah selfie resmi melayangkan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Depok. Tapi kemarin ditemani oleh sang ayah, selfie pun mendatangi rumah mertuanya. Bukan ingin mencari Daus, melainkan mengambil anak mereka yang sudah sepekan dibawa oleh Daus. Tapi rupanya usaha itu pun gagal total karena rumah mertuanya kosong, sementara komunikasinya dengan Daus dan keluarga besarnya pun sudah terputus. Inilah yang pada akhirnya membuat selfie pun tidak kuasa menahan tangis. Konflik rumah tangga yang berujung pada perebutan anak membuat pihak Daus pun juga merasa bingung. Apalagi mulai terdengar bahwa selfie akan memperkarakan suaminya dalam urusan anak. Kebingungan Daus pun juga semakin besar, terutama karena anak yang ia bawa sesungguhnya bukan hasil pernikahan mereka. Anak itu merupakan amanah dari orang tuanya untuk diasuh oleh Daus. Pernikahan Daus dan selfie pun memang semakin bertambah genting. Selain urusan anak, ada persoalan lain yang menjadi alasan bagi selfie untuk mengajukan gugatan perceraian. Lalu apa yang membuat Daus menangis? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Konflik rumah tangga Daus Mini dengan selfie memasuki babak baru. Setelah terjadi gonjang-ganjing yang berujung gugatan cerai, kemarin selfie pun juga berusaha mencari anak mereka. Ditemani oleh sang ayah, ia pun datang ke rumah mertuanya yang ternyata kosong. Tapi upaya selfie untuk bertemu sang anak pun akhirnya gagal total karena rumah orang tua Daus Mini ternyata kosong. Komunikasi dengan pihak-pihak terkait pun juga sulit. Mulai dari anak, mertua, hingga Daus pun tidak bisa diajak berbicara. Itulah yang pada akhirnya membuat selfie pun menangis karena tidak kuasa menahan kerinduannya pada sang anak yang selama ini menghiasi rumah tangganya dengan Daus. Mau ngambil anak saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini nggak ada orang. Ke sini, Mbak. Oh iya, selamat ya. Hari Pak, semalam juga mikirin terus. Kirain kesini ada hasil kan mau obat. Ya kangen lah, situ kok ini kangen nggak ketemu orang tua, saudara, anak, pasti kangen. Nanti anak saya aja kan ada pengacaranya gitu nanti. Perusahaan anak saya masih ngikutin aja nemenin. Nah, kalau kecewa udah pasti, dari dulu juga udah kecewa, bukan sekarang kecewanya. Kangen pengen gendong, pengen peluk. Usaha selfie untuk bertemu anaknya pun gagal total. Sebab tidak ada yang membukakan pintu, bahkan rumah orang tua Daus pun juga terkunci rapat. Saat bertanya ke sebuah warung di dekat rumah mertuanya, diperolehlah informasi jika rumah itu memang sedang kosong karena sudah 4 hari tidak ada orang. Selfie pun juga kesulitan untuk melakukan komunikasi karena ponselnya pun diblokir sehingga semuanya menjadi tidak pasti. Aku tanyain sama teteh warung, katanya udah 4 hari yang lalu udah nggak di rumah. Saya di blok.
nggak bisa ngubungin anak juga kan, hubungin mama handphonenya. Kemarin sempat ngomong WhatsApp mertua juga kan, orang tua saya nggak ada respon, di telepon juga nggak diangkat. Terus mama juga sempat WA ke Daus juga nggak ada respon juga. Yang dari hari kayaknya Jumat kemarin deh, dari hari Jumat itu sampai sekarang karena memang akunya udah niat untuk menggugat, akhirnya anak dibawa. Bilangnya sih kangen, cuman ini udah kecewa, pasti kecewa. Gimana udah nggak ada orangnya, kesini jauh-jauh. Gagal bertemu dengan anak di rumah mertua, Selvi pun tidak menyerah. Ia pun kemudian berusaha untuk mencari pertolongan dengan datang ke rumah Pak RT di lingkungan kediaman Daus. Tapi ketua RT tempat orang tua Daus tinggal hanya bisa memberikan saran. Itu pun tidak mampu untuk menyelesaikan persoalan. Ia pun juga tidak melihat ada anak Daus tinggal di rumah orang tuanya. Apalagi selama beberapa minggu belakangan ini rumah tersebut terlihat kosong. Kalau kosong udah sekitar 2 mingguan ya. Setahu saya udah 2 mingguan rumah itu kosong. Udah nggak ada sih kayaknya. Memang dari kemarin juga kan pada nungguin nggak ada kehidupan lah kata-kata. Di sini sebenarnya rumah emaknya sama bapaknya, kalau Daus Mini kan di Villa Casa. Sering sih dia datang. Dia kan pulang punggung juga kan. Kalau anaknya saya nggak ngelihat sih, nggak ngelihat. Terakhir melihat kapan Pak? Pas haulai sih itu waktu ya belum lama sih. Ya belum, masih sama selfie-nya bareng mah. Akankah besok akan mencoba kesini lagi Pak? Ya, Insya Allah. Doa yang terbaik aja lah. Aku pasrah aja sama Allah. Mau kayak gimana juga bismillah. Udah pokoknya mau damai aja demi Al. Saya mah yang namanya keramat udah istilahnya dibuat seperti ini ya, kita ikutin aja alurnya ya Bang ya. Tapi sudah yakin untuk bercerai? Tangisan Selvi setelah gagal bertemu anaknya pun membuat hubungannya dengan Daus Mini pun semakin tidak harmonis. Ia pun ingin menyelesaikan konflik rumah tangga mereka secara damai. Hanya saja Daus sepertinya menutup diri. Lantas benarkah Selvi pun siap memperkarakan Daus dalam urusan anak? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa pemirsa semua untuk saksikan Intens 3 kali sehari kayak minum obat pokoknya ya. Pokoknya disaksikan terus, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Urusan anak memang membuat rumah tangga Daus Mini dengan Selvi pun juga semakin rumit. Setelah gagal menemui anaknya di rumah orang tua Daus, bahkan kabarnya Selvi pun juga akan memperkarakan suaminya itu. Tapi kini yang membuat pihak Daus pun juga merasa aneh. Sebagai orang yang diberikan amanah untuk mengasuh anak, Daus sesungguhnya juga tidak ingin melibatkan anak dalam konflik rumah tangganya. Apalagi sampai harus diungkap di ruang publik. Toh masalah anak bukanlah konsumsi umum. Masalah anak sebenarnya juga bukan konsumsi publik, ya kan? Kita pun, saya pun Daus di sini punya hak, ya Bang ya. Iya. Sebagai orang tua, ya kan? Dan saya juga orang tua, punya orang tua lagi yang mana neneknya kangen juga. Apa salah neneknya atau sayanya mau ngambil dedek, ya kan, untuk ketemu, untuk ngajak main, untuk liburan? Enggak gini loh, kalau untuk ngebahas masalah blog, gini loh, saya tipikal orang yang nggak mau puyeng. Nggak mau ribet. Nggak mau ribet. Nggak mau ribet. Karena apa? Karena saya lagi kerja di luar kota. Saya udah ngobrol baik-baik, ya kan? Udah ngobrol baik-baik. Bahwasanya apa sih? Kan gitu. Yang dipengenin tuh apa? Kan gitu. Ini orang di sini lagi kerja.
Tolong, saya bilang, kita lagi biar fokus untuk bekerja segala macamnya. Jangan hal rumah tangga jadi apa ya, jadi konsumsi publik, jadi melebar kemana-mana. Daus pun juga semakin bingung jika Selvi ingin memperkarakan soal urusan anak. Sebab anak yang kini diperebutkan bukanlah buah cinta dan juga hasil hubungan suami istri dari pernikahan mereka, melainkan anak yang dipercayakan kepada Daus untuk diadopsi. Alasan itulah yang membuat Selvi pun tidak mungkin bisa mengambil alih hak asuh anak yang selama ini menghiasi rumah tangga mereka. Anak yang ada sama Daus ini bukan anak hasil perkawinan, baik dilahirkan dari hubungan Daus ataupun melalui putusan pengadilan. Anak tersebut juga merupakan anak yang diberikan amanah hanya terbatas kepada Daus. Tidak diberikan amanah itu kepada yang bukan Daus, dalam hal ini Selvi. Bagaimana bisa mau diambil itu? Belum tahu, makanya nanti aku serahin aja lah ke pengadilan. Ini pasti minta bantuan sama lembaga kayak KPI sendiri mungkin untuk dipertemukan. Kayaknya sepertinya itu deh. Bang Acong mau melanjutkan ke KPI ya? KPI? Iya, KPI itu pokoknya. Kayak nanti dijelasin aja ya di pengadilan, karena kan pengadilan yang tahu nih. Nah, aku nggak mau salah ngomong, nggak mau ngomong apa-apa. Misalkan dari pihak adopsinya sendiri, kalau dari kakak sendiri menyikapinya gimana disebut kalau itu anak adopsi? Tahu deh, kecewa aja udah intinya. Untuk urusan anak memang semakin ruwet. Daus dan Selvi pun memiliki argumentasi mereka masing-masing. Termasuk juga soal fakta bahwa anak yang sedang mereka perebutkan itu merupakan anak adopsi, bukan buah hati yang mereka lahirkan. Tapi mengapa Daus Mini menangis? Mungkinkah karena tudingan perselingkuhan? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai semua, jangan lupa tonton Intens setiap hari Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Jangan lupa like dan jangan lupa subscribe. Konflik rumah tangga Daus Mini dengan Selvi pun kini semakin panas. Isu orang ketiga pun ikut mewarnai pernikahan yang kini terancam bubar. Bahkan, Selvi pun sudah resmi mengajukan gugatan cerainya karena merasa tidak bisa dipertahankan. Kemunculan orang ketigalah menjadi salah satu alasan mengapa rumah tangganya dengan Daus pun harus diakhiri. Apalagi selama ini Selvi pun juga merasa sudah memberikan kesempatan pada suaminya untuk berubah. Alasannya banyak. Selama menjalani rumah tangga ini ada aja cocoknya selain dari orang tua, dan ada yang menyakiti hati aku juga, yaitu ada perempuan lain juga. Ketahuannya hampir setahun yang lalu. Mungkin udah dikuatin, udah dipertahanin juga rumah tangganya. Udah aku kasih kesempatan untuk berubah, tapi memang udah nggak ada yang harus dipertahankan. Gugatan perceraian terhadap Daus Mini atas nama Selvi, dan alhamdulillah prosesnya sudah selesai, administrasinya sudah selesai. Besok sudah ada proses administrasi dari pengadilan dan tinggal kita nunggu panggilan. Yang ketahuan sih baru sekali, cuman kalau untuk cacat yang lain hampir banyak sih. Ya kalau saya mah yang namanya keramat kuda istilahnya dibuat seperti ini, ya kita ikutin aja alurnya ya Bang ya. Tapi sudah yakin untuk bercerai? Ya, sudah. Nah, jadi tidak ada Gitu lah. hal yang paling mudah ketika kedua belah pihak itu sudah sama-sama memutuskan untuk mereka mengambil keputusan bercerai. Nggak perlu diumbar lagi lah, ya kan, diam-diam aja daftarin. Oleh sebab sudah memutuskan mengajukan gugatan cerai, Daus pun berharap agar Selvi tidak membuat drama. Karena semua itu akan segera ditentukan oleh pengadilan agama.
Daus pun menangis karena mendapat tudingan perselingkuhan. Padahal yang terjadi tidak ada perselingkuhan, melainkan para penggemar yang mungkin saja gemas sehingga berusaha untuk dekat. Apalagi selama ini ia pun juga berusaha untuk menjaga komitmen pernikahan. Air mata Daus pun sekaligus menjadi konfirmasi bahwa dirinya memang tidak pernah melakukan perselingkuhan seperti yang ditudingkan oleh sang istri. Astagfirullahaladzim, kok dijolimi begitu gitu loh bang. Entar Daus lagi sakit acting. Daus bingung, bukannya capek. Apa gitu loh. Terus bangga gitu. Masalah pribadi, konsumsi ke publik. Gak penting gitu loh. Yang jalanin tuh lu sama gua. Yang jalanin tuh lu sama gua. Bukan lagi orang lain, seorang ketiga. Sekarang gini, kalau bahasanya perselingkuhan, ya kan, wajar dong namanya cover boy, ya kan, digemari banyak wanita-wanita yang gimana gitu kan. Kan gitu ya bang ya, namanya kan juga istilahnya kan anak PAUD, pasti kan gak jauh dari ya gadis-gadis yang pada gemes ya kan, yang pada noel-noel pipinya, kan gitu. Kok kemarin aja waktu di podcastnya salah satu YouTube ya kan, itu saat ditanya bang ya, itu ada pihak orang ketiga, enggak ada. Kok kenapa sekarang pembahasannya tentang perselingkuhan? Wah banyak amat sama satu, saya mau banyak. Saya pastikan kalau itu enggak. Yang Ketahuan sih baru sekali, cuman kalau untuk chat-chat yang lain hampir banyak sih. Orang biasa. Orang biasa Mbak ya? Enggak kenal, itu kayaknya cewek-cewek nggak jelas gitu. Dia shock, emang udah takdirnya harus ketahuan juga. Minta maaf, pasti minta maaf, mengakui hilaf gitu aja. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.